Dan juga ada sebagian manusia, rezeki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua, akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin. Rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Ya, ada ternyata yang keempat, dari kata antum tidak ada. Tapi ini bukan profesi. Jasa yang diserahkan ke orang tidak ada. Barang yang dijual ke orang tidak ada. Barang yang mereka hasilkan pun tidak ada. Para fakir dan miskin. Jelas. Lalu rezeki mereka di mana? Di harta orang kaya. Subhanallah, enak banget ini. Rezeki istri di mana? Di harta suaminya. Rezeki anak di mana? Di harta bapaknya. Mantap itu. Ini nikmat ini. Ini bukan berarti Islam menganjurkan orang jadi pemalas, tidak. Baca footnote-nya. Ini tidak berarti Islam menganjurkan orang miskin untuk bermalas-malasan, berpangku tangan dengan alasan rezeki mereka sudah ditentukan Allah dalam harta orang-orang yang wajib zakat. Karena status miskin yang dimaksud di sini orang yang sudah berusaha mencari rezeki, akan tetapi Allah mentakdirkan rezeki mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika dua orang datang meminta harta zakat dan Nabi melihat mereka berbadan kuat, beliau bersabda, zakat tidak diperuntukkan bagi orang kaya, orang yang kuat dan mampu berusaha. Paham? Bukan menunjukkan menyuruh malas, tidak. Saya kemarin itu membimbing umroh. Ada satu jamaah berangkat 8 orang. Masih keluarga kerabat, kakak, adik, ipar, pokoknya masih kerabat. 8 jemaah ini yang membiayai satu orang itu enggak lebih dari di atas 20 juta per orang. Berarti kali 8, 160 juta. Tahu siapa yang membiayai? Kakaknya yang cacat. Subhanallah, cacat di kursi roda. Akhirnya mereka ganti-gantian dorongin kakaknya tadi. Ya iya, dia yang umrohkan mereka semua. Jelasan teman. Tidak berarti orang yang dalam kondisi itu, ya, rezekinya kurang diberikan oleh Allah, lebih banyak daripada yang sehat. Ini menunjukkan apa? Tidak ada hubungan logika antara usaha dengan rezeki. Putuskan itu. Berusaha ia dianjurkan, perintah dari Allah Azza wa Jalla dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama dan orang berakal pun. Tetapi hubungan logika, kepastian, setiap semakin besar usaha semakin besar rezeki adalah teori yang salah. Iya atau tidak? Teori ini terbantahkan dengan yang tadi. Yang cacat membiayai yang sehat berangkat ibadah umroh. Tentu usahanya banyak yang mana? Banyak yang cacat atau banyak yang sehat? Pasti banyak yang sehat. Oleh karena itu Allah memarahi Qarun ketika dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Allah memerintahkan Musa agar Qarun mengeluarkan zakatnya, dia mengatakan, tidak, aku dapat uang ini tidak ada urusan dengan Tuhanmu wahai Musa. Ini karena kepintaranku dalam berbisnis dan strategi bisnisku gitu. Ya, nggak pernah. Coba Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. A sama dengan B, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Si A rankingnya terus tertinggi teratas. Dalam ranking belajar iya. Dalam ranking rezeki, apakah lebih besar A daripada B? Terkadang iya, terkadang tidak. Iya atau tidak? Jelasan sama itu. Ini menunjukkan kepada kita, Allah mengatakan di ayat sebelumnya, la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak binatang melata, umumnya seluruhnya, ka'ayyin min dabbah.
Seluruh binatang yang melata, kata Allah. Tidak ada mereka mengurus rezeki mereka sendiri. Tanyakan kepada singa strategi apa yang dia buat untuk mendapatkan rezeki hari ini. Ada? Ada dia umpamanya besok malam ini dia berunding dengan anak istrinya. Besok kau ke sana naik ke bukit intai itu. Ada strateginya enggak. Yang penting dia keluar mencari rezeki, tahu diberikan oleh Allah, muncul rezekinya di situ. Keong, bagaimana cara mencari rezekinya? Pernah dia kuliah bagaimana cara berjalan yang kencang agar rezekinya enggak diambil oleh hewan yang lain? Tidak. Tetap diberikan oleh Allah rezekinya. Baik. Dan ketika Allah tetapkan rezeki dari antara yang tadi ada orang miskin, fakir miskin di dalam harta yang kaya, jangan Anda tolak itu. Nanti khawatir Allah berikan sanksi kepada Anda seperti sanksi yang Allah berikan kepada Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah tenggelamkan si Qarun dengan seluruh hartanya. Sampai hartanya itu kemana-mana. Ke tanah Jawa pun ada hartanya. Ya kan? Baik.